Iya, halo guys, balik lagi sama gua Angsu Hendy, motovlogger magang asal Bekasi. Di video kali ini gue mau berangkat kerja kayak biasa, tapi hari ini nggak naik si Ninja nih. Sekarang gue naik si Aerox. Kebetulan nih baru buat turun kemarin. Jadi hari ini kita cobain aja ya, belum ada plat nomor juga sih, tapi coba aja lah. Kita sekalian panasin deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kilometernya juga masih nol nih. Kalau dilihat tuh, ini bener-bener banget baru turun kemarin. Bensinnya juga kedip-kedip nih seliter. Katanya sisa seliter, nggak tahu ya. Harus kita isi dulu sih. Ini juga gue nggak tahu nih angle GoPro-nya pas apa enggak ya. Tadi mau gue cek, mau nyalain connect WiFi biar bisa lihat dari HP, malah error. Udah mulai ngadat-ngadat. Nyampe nggak di pom bensin nih. Ini bener-bener udah kedip-kedip. Akhirnya nembus 1 km guys. Bener-bener gue yang merawanin tuh. Tuh kan udah kedip-kedip nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nyampe. Udah ngadet-ngadet. Ya Allah. Gimana ini. Mager juga ya kan kalau dorong-dorong pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi ayo. Dikit lagi, dikit lagi. Tahan Aerox. Ayo dikit lagi. Aduh ngadet-ngadet euy. Ayo dikit lagi. Bismillah. Aduh. Mudah-mudahan angle-nya juga pas lah ini ya. Gue kalau nggak pas kan nggak lucu juga nih. Gue udah bacot-bacot. Ayo. Alhamdulillah. Mana nih Pertamax nih? Sono ya. Kira sampai juga guys. Ini kebetulan kan tangkinya sekarang yang ini terbaru nih lebih gede lagi nih dari yang sebelumnya. Gue sih rencana mau ngisi 50.000. Kita cobain aja ya. Pertamax 50 mbak. Oke makasih. Enak juga ya pakai Aerox, kagak perlu turun. Duh gimana nih tangkinya, ribet amat. Duh motor baru mau norak dah. Kagak bisa dah, malu-maluin dah. Sekalian ngecek GoPro deh. Tangkinya susah cuk. Nah kan kita coba ngisi 50.000 full sih. Nggak full banget sih, tadi belum sampai keluar. Tapi kalau di indikator full. Udah kita jalan. Ini mudah-mudahan suara Sena gue nggak masuk ke GoPro ya, takutnya kena copyright nih. Masuk apa enggak? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat kerja. Nah kebetulan gue beli di sini tuh, di Yamaha Bintara Motor. Ya jadi hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 13 hari Rabu. Sekarang udah jam 8.20. Udah kesiangan banget nih gue. Kita menuju ke kantor dengan si mainan baru Aerox ini. Alasan kenapa gua ngambil si Aerox ini awalnya sebenarnya, kenapa beli Matic gitu ya, maksudnya awalnya ya memang karena keluarga gua lagi ada kebutuhan juga, maksudnya butuh kendaraan baru lagi gitu buat pakai bareng-bareng sih, nggak cuman buat satu orang doang. Nah terus kan dipikir-pikir lah, yang bisa dipakai gua, bisa dipakai kakak gua yang cewek, terus bisa dipakai orang tua gue juga, dua-duanya. Kira-kira motor apaan gitu kan. Sebelumnya kan udah ada Matic juga sebenarnya di rumah, ada Mio sama Beat. Nah jadi kayaknya sih ya emang udah pasti Matic ya kalau yang bisa dipakai bareng-bareng kan. Nah tapi kan Matic sebelumnya kan Beat sama Mio kan udah ada gitu. Kayaknya butuh hal baru gitu kan. Apaan ya kira-kira yang orang tua dapet, cewek dapet, cowok dapet. Ya udah akhirnya minggu kemarin, pas banget minggu kemarin nih, hari Minggu, gue sama kakak gue muter-muter juga nyari ke dealer. Pertama lihat ke Honda dulu kan. Itu tuh bener-bener masih random banget juga, maksudnya belum tahu apaan yang mau dibeli gitu kan. Nah akhirnya lihat-lihat di Honda. Kalau di Honda sih justru awalnya pengen belinya
Vario ya tadinya. Udah tuh, udah nanya-nanya juga, terus iseng-iseng sebenarnya ke Yamaha. Lihat iseng-iseng ke Yamaha. Awalnya sih gue sebenarnya pengen ngambil NMAX ya, maksudnya NMAX saya dah gue liatin dulu gitu kan ke kakak gue, kali dia juga suka. Nah tapi pas sudah ke Yamaha, gue lihat Aerox yang ini nih, karena ini kan kebetulan Aerox all new Aerox nih, yang terbaru. Nah gue kayak langsung lah, anjir makin ganteng aja ya Aerox ya, gue bilang. Terus pas gue tanya mbak-mbaknya, iya mas ini yang terbaru, baru launching November kemarin kan gitu. Gue liat sih nggak tahu ya, maksudnya pertama first impression gue ngeliat kok kayak makin ganteng ya, terlepas dari banyak perdebatan di internet. Kan banyak yang bilang bagusan Aerox yang lama gitu ya, karena Aerox yang baru ini kayak Vario gitu kan. Ya kalau kayak gitu sih sah-sah aja ya, karena kan maksudnya setiap orang pasti kan punya opini masing-masing gitu kan. Dan masalah ganteng atau gimana-gimananya kan itu balik ke selera masing-masing kan. Mungkin ada yang lebih suka yang lama atau lebih suka yang baru. Tapi kalau dari gue pribadi sih, mau yang lama mau yang baru sama-sama cakep sih gitu. Maksudnya Aerox ini tuh ibaratnya salah satu motor yang desainnya fresh gitu. Jadi ya maksudnya bisa gue bilang kayaknya sampai saat ini Aerox yang bentuknya beda sendiri ya kayaknya ya, kalau menurut gue pribadi ya. Nggak ada yang mirip-miripin banget gitu, maksudnya pas dia baru keluar kan kayak wah apa nih kayak gitu kan. Maksudnya bentuknya tajam-tajam, masih fresh banget lah gitu intinya. Jadi perihal gantengan mana sih gue nggak mau memperdebatkan di sana. Jadi emang dua-duanya sih gue akuin, mau yang baru mau yang lama ganteng sih. Dan kalau yang baru ini emang kadang kalau lihat di foto ya sama lihat aslinya itu beda. Jadi kalau lihat di foto nih, gue juga lihat di foto di brosurnya gitu kayak biasa aja gitu. Tapi pas lihat aslinya tuh jauh lebih ganteng cuy. Emang kadang kan motor gitu ya, kalau kita lihat di gambar tuh sama aslinya beda. Dan emang kan biasanya kan kalau keluar launching motor baru kan banyak yang banyak yang belum bisa nerima gitu kan. Kayak misalnya contohnya ya motor-motor brand-brand lain lah, kayak kemarin misalnya ZX25 baru keluar, ada yang bilang kurang ini kurang itu, tapi pas udah dilihat sering di jalan mah akhirnya ya cinta-cinta juga gitu kan. Mungkin ya karena belum adaptasi ngelihat bentuknya aja gitu. Jadi ya itu mah hal yang wajar lah, nggak usah diramaikan gitu ya. Jadi ya itu alasan kenapa gue milih si Aerox ya. Maksudnya kita butuh matic buat bareng-bareng, terus yang desainnya juga semuanya bisa suka, dan khususnya buat cowok kayak gua ya, maksudnya yang masih berjiwa muda aja lah, masih masuk gitu, jiwa-jiwa sportnya masih ada. Dan kebetulan kakak gua aja yang cewek ya, maksudnya suka juga gitu. Jadi Aerox ini nggak bisa dibilang segmented kayak buat anak muda cowok, nggak juga. Kakak gue aja suka, bahkan nyokap gue, orang tua gue pun suka juga sama si Aerox ngeliatnya. Nah tuh Aerox yang lama tuh ya. Jadi ya itulah alasannya. Setelah nyari-nyari ke semua dealer, ke semua tempat, kira memutuskan ngambil si Aerox ini. Nah kebetulan kalau dari sekalian diulas dikit aja ya, gue juga belum terlalu tahu banyak. Tapi yang dari gue tahu, maksudnya Aerox ini kan all new Aerox nih. Nah dia udah pakai embel-embel connected ya. Nah connected sendiri itu sebenarnya untuk all new Aerox dia bisa connect sama HP. Tapi gue sendiri sih belum pernah nyobain ya. Jadi ya macem-macem. Kalau di mobil tuh di head unitnya bisa connect ke HP gitu kan. Ya di sini juga bisa nih. Di bagian kiri atas nih kayak ada tombol. Kalau di motor sport kan lampu dim ya, lampu tembak. Nah kalau sini tuh bukan lampu tembak tapi dia menu. Jadi bisa ngubah-ngubah di sini nih. Ibarat apa sih di speedometernya lah gitu. Kalau di mobil kan ada MID tuh, bisa rubah-rubah MID-nya, dipencet-pencet. Nah kalau ini juga bisa nih dari menu sini. Pokoknya bisa integrasi sama HP lah gitu, sama smartphone. Nah terus perbedaannya mungkin dari bodinya dulu kali ya, bedanya sama yang lama. Jadi
menurut gua sih ya sesuai sama namanya ya, all new ya. Termasuk banyak juga perubahan di Aerox yang baru ini. Jadi kalau dari body nih kita kelilingin nih ya, maksudnya banyak lah perbedaannya. Pertama sih yang paling kelihatan dari lampu ya, tentunya ya, lampu depan. Lampu depan itu kalau yang lama kan nggak, agak kecil ya, kalau yang sekarang kan lebih lebar nih. Makanya mungkin banyak yang bilang mirip, aduh becekan lagi, sayang banget. Makanya kan banyak yang bilang mirip Vario. Menurut gue sih karena lampunya sekarang dimensinya lumayan agak gede ya, jadi agak-agak mirip gitu mungkin kan sekilas. Terus juga udah LED juga. Kalau yang lama gue nggak tahu deh udah LED apa belum, tapi kalau yang terbaru udah LED. Terus kalau sebelumnya yang lama itu ada lampu kayak lampu senja gitu ya, lampu kota gitu. Kalau sekarang lampu kotanya tuh dihilangin, diganti sama lampu DRL. Jadi sekarang nih di atas lampu utamanya tuh ada kayak garis gitu, nah itu kayak DRL gitu. Jadi ya macam-macam mobil zaman sekarang lah untuk lampu siangnya ada DRL lagi, lebih futuristik lah gitu. Kalau menurut gue ya ada DRL tuh jadi lebih ganteng lagi sebenarnya. Terus di bagian atas kalau depan sama-sama ada windshield sama. Terus sama di dashboard juga beda banget nih kalau kalian lihat instrumen di dashboardnya. Maksudnya penampakan ini, kalau yang lama itu tuh dia tuh apa sih, dashboard bodinya ini tuh masih nyatu ke sini nih, nutupin gitu, nutupin ke si apa sih ini ya namanya gue nggak tahu. Nah sedangkan kalau yang baru ini dashboardnya tuh cuma sampai sini nih. Nah ininya tuh dia keluar, jadi macam kepisah-pisah gitu loh. Jadi macam kayak motor sport gitu loh. Kalau motor sport kan handle-nya kan kepisah nih, jadi dia kayak keluar tersendiri gitu. Terus bedanya ya sekarang ada nih fitur moge. Kalau kata Jody Motovlog, moge itu harus ada hazard. Ya sekarang di Aerox 155, kayaknya di NMAX juga udah mulai ada yang baru ya. Jadi udah ada hazard juga. Ya lumayan lah, nggak perlu kalau misalnya berhenti dadakan tengah jalan, nggak perlu ini ya, tinggal nyalain hazard yang udah ada bawaan, nggak perlu modif-modif lagi. Ya tadi di sini ada menunya kan, kalau yang di lama kan nggak ada. Terus sama bagian fairing juga, fairing kanan tuh dia berubah juga sih bentuknya. Di bagian bodinya juga ada perubahan juga. Terus sama lampu belakang juga berubah jauh drastis. Kalau lampu belakangnya kacanya kan kayak clear gitu ya, putih. Sekarang tuh merah gitu. Terus juga bentuknya agak lebih kecil dan lebih ke atas lah gitu, mepet sama jarak dari bodi atas ke lampunya tuh nggak jauh. Kalau dulu kan jauh tuh. Kalau dari segi penampilan itu sih maksudnya lumayan banyak juga perubahannya. Mesin juga dia ada penambahan powernya juga sih, gue lupa berapa ya spesifiknya. Pokoknya sih dari Aerox lama naik juga gitu. Karena kebetulan di Aerox yang baru dia beratnya nambah. Nah bagus saya Yamaha dengan berat yang nambah itu dikompensasi, dikasih power yang nambah juga gitu. Jadi power apa tuh, kan kebetulan Aerox ini kan dia menang power weight ratio ya. Jadi dia itu tuh di kelasnya menangin power weight ratio. Jadi power weight ratio itu kalau yang buat belum tahu, ini gue juga berdasarkan dari Yamaha-nya ya. Jadi dia tuh perbandingan antara berat sama powernya si motor. Jadi dengan power motor yang gede tapi beratnya dia tuh ringan gitu, otomatis kan makin efisien lagi kan. Jadi ibaratnya kalau Yamaha tuh nganalogiin, misalnya ada dua orang nih, kecepatannya sama larinya, tapi yang satu beratnya 50, satu beratnya 60, ya otomatis yang 50 lebih unggul kan, kayak gitu. Nah si Aerox ini tuh menang di sana tuh di power weight ratio-nya. Ya, jadi itu juga tuh sebenarnya tuh salah satu poin kenapa gue milih Aerox gitu. Nah ini sih udah berapa menit gue bawa nih, yang gue rasain sih enteng ya. Maksudnya emang beneran enteng sih. Si Aerox ini kan kelihatannya gede banget nih. Bahkan kalau disampingin sama Ninja gue aja, Ninja 2,5 gue ya yang FE Old, kelihatannya masih gedean ini. Tapi kalau lu mau angkat standar, mau geser-geser motor, mau manuver tuh enteng gitu. Jadi cuman kelihatannya doang gede, tapi sebenarnya beratnya sih nggak berat-berat banget gitu. Nah kalau bedanya si connected
ini sama yang ABS connected juga sih. Maksudnya yang versi bawah sama yang ABS. Jadi kebetulan kan gue ngambil yang ini tuh yang versi biasa ya, bukan yang ABS. Gue ngambil yang biasa kebetulan karena ya alasannya satu, harganya jauh banget sama yang ABS, beda hampir 4 jutaan. Kedua, desainnya gue lebih suka yang ini sih, kayak gitu. Dan bedanya itu kalau sama yang ABS, satu udah pasti ABS-nya ya kan. Bedanya di situ. Cuman balik lagi karena kalau ini opini pribadi gue ya, karena di Aerox itu yang cakram baru rem depan, yang belakang masih tromol. Jadi ABS ya cuman ABS yang depan doang, yang belakang mah nggak ada gitu kan. Jadi kalau menurut gue kayak masih sayang aja gitu ABS tapi depannya doang. Jadi menurut gue ya udahlah, mending yang biasa aja sekalian gitu kan. Terus kedua, sama beda di kuncinya nih. Kalau kunci yang ABS itu dia udah keyless ya, modelnya udah smart key gitu. Jadi nggak pakai kunci kontak gitu lagi lah. Sama beda di shock belakangnya, dia ada apa sih? Ada tabung shocknya gitu kan. Sama ya otomatis liverynya beda lah gitu. Nanti tinggal gua tes aja nih. Kan berapa hari ini mau gua pakai dulu nih. Ibaratnya selama plat nomor belum turun, justru mau gue pakai dulu. Tapi ini jangan ditiru ya. Kalau baru berapa menit gue pakai sih, ya masih enak-enak aja lah gitu ya. Maksudnya dari segi tarikan enteng, maksudnya dari handling tuh enak lah gitu. Nurut. Padahal kalau boleh dibilang, gue ini orang yang termasuk bisa dibilang kaku kalau bawa matic. Karena gue dari dulu jarang banget bawa matic gitu. Maksudnya nggak apa ya, jarang lah gitu. Entah kenapa gue kalau bawa matic kurang apa ya, kurang jago aja lah gitu. Nah tapi ini bawa Aerox yang dimensinya segede ini, masih hitungannya gue masih nyaman lah gitu. Nggak kayak bener-bener kagok banget. Ini kebetulan pertama kali gue bawa Aerox nih ya. Jadi bukannya gue sebelumnya udah pernah nyoba atau gimana. Dulu pernah sih nyoba punya temen gue, tapi nyoba cuman dari sekedar rumah gue ke depan rumah doang gitu, ke depan komplek. Nggak yang sampai lama gimana jauh gimana. Jadi ini first time banget gue nyobain ke jalan raya ibaratnya. Dan gue nggak kayak orang yang baru nemuin hal baru gitu terus gue kayak kagok. Alhamdulillah sih enggak ya. Jadi bisa dibilang gampang lah gitu dipakainya. Ya paling sementara gitu dulu ya. Maksudnya nggak banyak juga yang gue ulas. Intinya sih gue pengen ngasih tahu aja, maksudnya perbedaan di Aerox lama dan Aerox baru. Dan opini gue terhadap si Aerox, kenapa gue pilih si Aerox gitu. Jadi sementara gitu dulu. Jangan lupa like, komen aja, mau komen apapun, mau nanya, mau kritik, mau saran. Karena pasti gue balas hampir semua, bisa dibilang 98% komen di YouTube gue tuh pasti gue balas. Jadi gue nggak kayak orang-orang ya, maksudnya interaksinya ya cuma satu orang. Gue sih alhamdulillah semua sesibuk-sibuknya gue, semua komentar kalian masih gue balas ya. Mau komennya cuman sebaris doang pun masih gue balas lah, karena ya biar ada interaksi aja gitu kan, dua arah. Jadi jangan lupa komen, terus juga jangan lupa di share kalau bermanfaat. Terus jangan lupa juga di subscribe yang belum, biar bisa nonton video-video berikutnya. Terus kalau ada misalnya saran apalah gitu bang, bikin video ini bisa diketik juga ya. Jadi sementara gitu dulu dari gua Angsu Endi, YouTuber magang asal Bekasi. Cabut dulu, adios. Ya jadi ini udah jam 5.43. Ini udah beda waktunya sama tadi menit-menit sebelumnya. Kalau tadi kan gue pas berangkat kantor, ini gue udah pas pulang kantor nih, mau sampai rumah lagi. Jadi ada yang kelupaan yang belum gue bahas. Menurut gue sih ban ya. Dari ukuran ban tuh gue sejauh ini sih kaget ngeliat ukurannya. Karena kan entah, gue nggak tahu ya, maksudnya di kelasnya atau ternyata Aerox sebelumnya udah pakai ukuran ban yang kayak gini atau enggak. Pas gue liat ukuran ban ini kan yang depannya kan 110 tuh, terus yang belakang 140. Menurut gue sih itu gede banget anjir buat ukuran matic ya. Nggak tahu ya apa sekarang mungkin domum atau enggak, cuman menurut gue sih keren sih.
Kalau memang sekarang Matic udah kayak gitu sih ya keren. Karena Ninja gua yang bawaan bannya aja tuh kan yang batlaknya itu kan ukuran depannya kan 110, belakangnya 140 kan. Kalau gua kebetulan kan sukanya yang lebar-lebar ya, nggak suka yang kecil-kecil gitu kan. Ya nggak perlu upgrade ban lagi, 110 140 udah gede banget ibaratnya, udah cukup lah buat harian apalagi kan. Terus sejauh ini sih ya, sampai gua pulang nih udah mau sampai rumah lagi, gue sih nggak ada komplain ya, maksudnya sama nih motor. Mas gue ya enak lah, gue bawa enak, handlingnya juga gampang.